Halo guys, perkenalkan nama saya Hildayanti, saya kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang Iman Kristen dalam pergaulan lintas agama oleh Rini Wati. Poin yang akan dijelaskan atau yang akan dibahas, yang pertama, pengertian iman Kristen. Yang kedua, dasar iman Kristen. Yang ketiga, tanggung jawab dalam kehidupan. Yang keempat, refleksi iman Kristen. Pengertian iman menurut Harun Hadi Widjono. Dalam konteks perjanjian lama, kata iman berasal dari kata kerja aman yang berarti memegang teguh. Umpamanya dalam arti memegang teguh pada janji seseorang karena janji itu dianggap teguh atau kuat sehingga dapat dipercaya. Sedangkan dalam konteks perjanjian baru, mengamini dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya kepada janji Allah bahwa ia di dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri, sehingga segenap hidup orang beriman dikuasai oleh keyakinan yang demikian itu. Jadi intinya, iman yang dimaksud tersebut adalah iman yang disertai dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Louis Berkhof, dalam perjanjian baru artinya, iman adalah yang menyelamatkan kita, yaitu iman kepada Yesus, karena orang tersebut percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan dari hukuman kekal, yaitu neraka, menuju hidup yang kekal, yaitu ke surga. Iman Kristen, dasar iman Kristen. Dalam Yohanes 3 ayat 16, mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa manusia perlu diselamatkan? Karena manusia telah jatuh ke dalam lumpur dosa tanpa terkecuali. Dan upah dosa mengakibatkan maut atau hukuman kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Dari uraian di atas tersebut, jelas bahwa Allah yang memprakarsai penyelamatan manusia. Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Dengan demikian, agama tidak dapat menyelamatkan. Setelah hidup kita telah ditebus oleh Tuhan, tentunya ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meninggalkan dosa. Yang kedua, beriman kepada Kristus. Yang ketiga, perubahan hidup. Yang keempat, iman disertai dengan perbuatan. Karena di Alkitab dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Refleksi iman Kristen. Yang pertama, menjadi saksi bagi masyarakat. Yang artinya, iman Kristen harus dapat direfleksikan dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan bahasa, suku bangsa, agama, dan sebagainya. Yang kedua, bersikap bijak. Yang artinya, iman Kristen harus dapat direfleksikan dalam masyarakat yang beragam agama dengan penuh bijaksana. Jika tidak, maka akan menimbulkan konflik di masyarakat. Sehingga masyarakat merasa tidak nyaman, mengganggu ketertiban umum, bahkan dapat menimbulkan konflik yang lebih besar oleh karena beda keyakinan. Yang ketiga, memahami perbedaan. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda, meskipun setiap agama tidak mengajarkan kejahatan. Dalam perbedaan itu, orang Kristen harus dapat memahaminya. Yang keempat, menciptakan kerukunan. Semua orang menginginkan hidup rukun. Hidup rukun tidak terjadi begitu saja tanpa ada usaha dan perjuangan. Yang kelima, membangun dialog antara umat beragama. Sebagai negara yang baik, perlu diciptakan kehidupan yang berdampingan satu dengan yang lain. Terjadinya konflik antara umat beragama adalah akibat dari kurang memahami satu dengan yang lain. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.